Saya mencoba ingin membahas persiapan diri kita sebagai orang-orang Muslim dalam menyambut bulan suci Ramadan. Eh, Menyambut itu kan artinya kita mengharap-harap. Padahal tadi disebut oleh Pak Juarsa kita masih ada 40 hari lagi. Kok kita sudah menyambut? Eh, saya kira makin awal penyambutan kita itu makin bagus. Karena orang kalau menyambut itu kan ada kerinduan, ada keinginan bertemu. Nah, kalau ada kerinduan bulan Ramadan, itu mudah-mudahan ada hal-hal yang perlu dipersiapkan. Nah, kita terutama yang sudah senior seperti kita-kita ini, persiapan itu seringkali dibutuhkan waktu lama. Karena orang makin tambah umur, seringkali itu makin banyak penyakit. Nah, misalnya yang punya penyakit MAH misalnya, penyakit pencernaan, itu kalau dipakai puasa kan bisa menjadi makin sehat, tapi bisa juga menjadi makin sakit, tergantung tingkat sakitnya seperti apa. Nah, kalau persiapan kita masih jauh, itu kan bagi mereka, bagi teman-teman yang sakit MAH, itu bisa dimulai dengan coba makan yang teratur supaya mahnya betul-betul sehat. Dengan sehat benar, maka kita bisa berpuasa dengan lebih nyaman. Mudah-mudahan bisa selesai 30 hari atau 29 hari. Itu kalau kita persiapannya lebih jauh. Juga ada hal yang perlu kita persiapkan yang sifatnya spiritual, rohani. Persiapan rohani itu tidak bisa cepat. Kalau persiapan fisik itu bisa cepat, tapi kalau rohani itu butuh menata hati, butuh membangun pola pikir. Nah, membangun pola pikir itu tidak bisa mendadak. Oleh karena itu, saya sebenarnya waktu itu bertanya 40 hari kok sudah marhaban ya Ramadan. Tapi saya pikir bagus sekali. Jadi yang punya inisiatif menyambut Ramadan 40 hari itu bagus sekali. Oleh karena itu dan juga kita coba kalau sholat di masjid itu kan seringkali imamnya kalau berdoa itu ditambahi dengan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu jadi begitu masuk tanggal 1 Rajab itu sudah dimulai doa itu. Allahumma barik lana, ya Allah berkailah kami fi Rajaba pada bulan Rajab wa Sya'ban dan pada bulan Sya'ban bulan depan. Wa ballighna dan sampaikanlah umur kami Ramadan ke bulan Ramadan supaya kita bisa berpuasa, bisa beribadah dengan baik pada bulan Ramadan. Jadi kita menyambut bulan Ramadan itu dengan segala persiapan. Kenapa kita perlu mempersiapkan? Karena Allah itu menawarkan banyak insentif ya. Insentif yang besar-besar pada bulan Ramadan. Insentif yang tidak mungkin bisa kita peroleh di bulan yang lain. Jadi kalau misalnya kita itu bisa beribadah dengan baik pada 1 bulan Ramadan saja, maka kita bisa mendapatkan pahala yang melebihi umur kita. Yang melebihi umur kita. Itu kan berarti bagi kita terutama yang kita terlambat, ini kan banyak di antara kita ini waktu masih muda sibuk ngurusi bisnis dan sebagainya. Begitu pensiun lalu mulai ingat Allah, terus mendekatkan diri kepada Allah. Terus merasa, aduh telat nih aku. Pahalaku masih sedikit dan dosaku sudah terlanjur banyak. Nah, Ramadan itu kesempatan yang bagus sekali. Ya, kesempatan yang bagus sekali supaya dosa-dosa yang lalu itu bisa diampuni dan bisa mendapatkan pahala yang banyak. Banyaknya pahala itu bisa melampaui umur kita. Ini kan di antara kita ini kan belum ada yang umur 70 nih. Ya. Padahal insentif dari Allah itu bisa 80 tahun lebih.
Padahal kalaupun kita berumur 80 tahun, ibadah kita itu bukan berarti 80 tahun. Karena di masa anak-anak kan kita belum ada kewajiban apa-apa, belum mukallaf itu, belum balik. Jadi kalau toh kita berumur 80 tahun dikurangi masa anak-anak itu belum sampai 70 tahun ibadahnya. Itu pun kualitasnya ya mohon maaf, pengalaman saya ini kualitas ibadah kita itu waktu muda itu kan eh, bahasa kasarnya itu asal-asalan gitu. Nah, padahal pahala yang ditawarkan oleh Allah di bulan Ramadan itu pahala orang yang beribadahnya itu betul-betul tekun di malam hari tekun beribadah, tekun sholat, di siang hari berjuang melawan orang kafir. Orang kafir yang menyerang diri. Pahala 80 tahun itu pahala beribadah, sholat, zikir dan sebagainya di malam hari plus berjuang jihad fisabilillah di siang hari. Oleh karena itu alangkah sayangnya kalau kita tidak bisa memanfaatkan Ramadan ini dengan baik. Nanti kita pelajari apa saja yang ditawarkan oleh Allah di bulan Ramadan. Setidaknya ada 4 ya, ada 4. Yang pertama yang ditawarkan oleh Allah adalah ampunan atas dosa yang lalu. Ya, dan ini penting. Ya. Bahannya belum kaya. Iya, itu saya akan berikan kepada Pak Juharsa. Oke, baik. Terus saya karena bukan host, saya tidak bisa mengoperate dari sini, Pak. Jadi minta tolong ditayangkan oleh yang menjadi host. Oke. Ya mohon maaf, Pak. Ya, Ya, baik. ya, Silakan Pak lanjut. ya. Kalau nanti misalnya secara teknis tidak bisa disampaikan, bisa nanti di-share kepada semua anggota supaya bisa dibaca di rumah gitu ya. Ya. Sudah Pak, sudah nanti sebentar. Oh sudah ya. Ya, kesempatan yang ditawarkan oleh Allah pada bulan Ramadan yang pertama adalah ampunan atas dosa yang lalu. Yang lalu tidak disebut 1 tahun, tetapi yang lalu. Berarti kan mulai dari masa anak-anak kita. Rasulullah bersabda, dikutip oleh Bukhari dan Muslim. Ya, kalau hadis dikutip oleh Bukhari dan Muslim itu biasanya para ulama percaya, yakin bahwa ini sahih, betul-betul dari Rasulullah. Hadisnya itu, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mau sholat di malam qadar, di Lailatul Qadar, imanan dalam rangka menunjukkan keimanannya kepada Allah, wahtisaban dalam rangka mencari pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddam, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya. Tidak disebut tahun lalu, tapi yang lalu. Berarti mulai dari anak-anak. Masih teruskan lagi hadis itu, wa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dan siapa puasa pada bulan Ramadan karena iman dan mencari pahala dari Allah, maka dia diampuni dosa-dosanya yang lalu. Jadi ini kan Ramadannya, puasanya itu sendiri dapat ampunan. Nanti kalau bisa menekuni di malam Qadar, khusus malam itu diampuni juga. Nah, kalau dosa sudah habis, misalnya dengan puasa dosanya kok bisa dilebur semuanya, maka kelebihan yang di malam Qadar itu bisa berupa pahala. Ya, jadi dosa diampuni dan dapat pahala yang besar. Ampunan itu saya taruh sebagai nomor 1, itu penting sekali. Karena rasanya tidak ada satu pun di antara kita termasuk saya ini yang belum pernah berdosa. Di
Kita itu berbuat dosa, ada besar, ada kecil, ada sengaja dan tidak sengaja. Ya kadang-kadang kita waktu remaja itu suka ya tahu tapi dilanggar saja gitu. Nah, pelanggaran-pelanggaran itu kan potensinya menyeret kita ke neraka. Maka dengan ampunan ini berarti bisa membebaskan kita dari neraka. Yang kedua, puasa ini menawarkan perlindungan dari neraka. Kalau tadi ampunan, Rasulullah mengatakan, mengutip Allah, qala Allahu kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi wasyamu junnah. Allah berfirman, setiap amal perbuatan manusia, anak cucu Adam, maka itu milik dia sendiri, kecuali puasa. Jadi puasa itu diakui oleh Allah sebagai amalnya Allah, miliknya Allah. Fa innahu li, dan aku akan membalasnya. Puasa di Ramadan itu junnah itu perisai. Perisai itu alat untuk menangkis bahaya. Kalau dalam perang menangkis dari tusukan. Kalau ini kata kiasan berarti penangkis dari api neraka. Jadi dengan demikian puasa Ramadan itu sudah membebaskan kita dari ancaman masuk ke neraka. Wah, kalau sudah terbebas dari neraka itu sudah nikmat. Karena di akhirat itu hanya ada 2 tempat. Tidak ada yang ketiga. Kalau tidak di neraka ya di surga. Kalau nggak di surga ya di neraka. Nggak ada di non-blok itu nggak ada. Jadi kalau sudah bebas dari neraka, udah otomatis itu di surga. Nah, itu pun oleh Rasulullah nanti saya kutipkan hadisnya masih disebutkan secara eksplisit masuk surga. Yang ketiga, akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Berlipat ganda itu minimum 10 kali. Sebelum saya membahas surat Al-Qadr ini, bahwa Rasulullah mengatakan siapa yang puasa bulan Ramadan 1 bulan, lalu nanti di bulan berikutnya, bulan Syawal, dia menambah puasa 6 hari, maka pahalanya sama dengan puasa 1 tahun. Itu artinya pahala puasa itu dilipat gandakan menjadi 10 kali, baik yang di bulan Ramadan maupun Syawal. Nah, karena di Ramadan itu 30 hari, ditambah dengan yang di Syawal 6 hari, berarti kan 36 kali 10. 360, udah sama dengan 1 tahun. Ya, jadi pahalanya dilipat gandakan minimum 10 kalinya. Belum lagi surat Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkan Al-Quran pada malam Qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Tahukah kamu apa malam Qadar itu? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Para ulama biasanya mengartikan lebih baik daripada 1000 bulan itu dari segi pahalanya. Pada malam Qadar itu tanazzalul malaikah, para malaikat itu pada turun, waruh, termasuk malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu tokohnya atau pimpinannya para malaikat. Maka pada malam itu tidak hanya malaikat biasa, malaikat Jibril pun ikut turun ke bumi menyertai kita. Turun biidzin rabbihim, di atas izin Tuhan mereka. Malam itu sejahtera sampai terbitnya matahari. Nah, ada cerita bahwa suatu saat Rasulullah sedang dikerumuni oleh para sahabat, lalu beliau cerita tentang seorang nabi. Nabi itu namanya Syam'un. Dia berdakwah, tetapi oleh masyarakatnya dia ditentang. Menentangnya itu sampai mengancam membunuh dia.
Nah, karena dia diancam membunuh, maka dia membela diri. Membela diri atas ancaman dibunuh itu sama dengan perang. Nah, itu siang hari dia dakwah, kemudian dimusuhi. Dan dia kalau dimusuhi sampai akan dibunuh, ya dia membela diri. Itu selama 80 tahun. Malam harinya dia zikir, sholat, beribadah menghadap Allah. Setelah Rasulullah cerita tentang Nabi Syamun itu, para sahabat pada menangis. Nah, kalau kita menangis itu biasanya kan menangis terharu, kasihan begitu. Mereka menangisnya bukan itu. Kenapa kalian menangis? Mereka iri yang positif. Itu seberapa besar pahalanya. Dia berjuang dan beribadah selama 80 tahun. Mungkinkah kita mendapatkan pahala sebesar itu? Lalu turunlah surat ini dan dijelaskan kepada mereka bahwa kalau kamu mau tekun beribadah pada malam diturunkannya Al-Quran, maka pahalanya sama dengan 1000 bulan. Nah, 1000 bulan itu kan 80 tahun lebih, ya, sekitar 83 tahun lebih begitu. Nah, kalau 83 tahun itu kan lebih dari umur kita. Nah, yang bisa kita tangkap juga bahwa begitu hebatnya Al-Quran, sampai malam turunnya Al-Quran, anniversary-nya atau hari ulang tahunnya itu, Allah menawarkan bonus besar-besaran yang tidak mungkin bisa diperoleh. Dan nanti bisa kita bahas juga lebih lanjut mengenai Lailatul Qadar. Yang keempat, orang yang puasa bulan Ramadan itu nanti mendapatkan, kalau bahasa kita sekarang ini, kira-kira mendapatkan tiket masuk surga, yang sekaligus di dalam tiket itu dicantumkan masuk pintu yang mana. Ya, kalau kita misalnya, saya nggak pernah sih nonton sepak bola di Gelora misalnya, tapi yang kira-kira kalau kita beli tiket itu kan nanti ada petunjuk masuk pintu A, pintu B begitu. Terus kalau VIP ya ada tempat duduknya di mana begitu. Nah, orang yang puasa itu sudah disediakan oleh Allah pintu khusus. Ya, Rasulullah mengatakan inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Di surga itu ada satu pintu. Pintu ini besar sekali ya. Dikatakan pintu bukan seperti kita, pintu itu paling 2 orang itu masuknya bareng itu bisa. Tapi lebih dari itu sulit. Pintu surga ini luas sekali, orang beribu-ribu masuk bareng itu cukup gitu. Jadi kita tidak membayangkan pintu yang sempit. Di surga itu ada satu pintu yang disebut Ar-Rayyan. Rayyan itu artinya segar. Segar setelah minum pada saat kita haus. Itu namanya Rayyan. Karena segar itu kan bisa juga misalnya kita habis olahraga, terus kemudian kita berkeringat, lalu nafas kita menjadi longgar, kita merasa segar gitu. Ini segarnya Rayyan itu segar bukan yang itu, tapi segarnya kehausan lalu diberi minum. Nah, yadkhulu minhu shaibuna yaumal qiyamah. Orang-orang yang pada puasa di dunia itu besok di hari kiamat masuk surga lewat pintu itu. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Yang orang lain tidak boleh masuk surga lewat pintu itu. Jadi memang sudah spesial untuk orang-orang puasa. Dan ada malaikat yang menjaga. Aina shaibun? Mana orang-orang yang pada puasa? Mana? Terus saya sini masuk gitu. Jadi yang dipanggil hanya orang-orang yang puasa. Nanti orang yang ahli sedekah masuk pintu yang berbeda lagi. Ya. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada orang selain ahli puasa yang masuk lewat itu. Fa idza dakhalu ughliq. Setelah orang-orang puasa yang tadi masuk, lalu terus ditutup.
falam yadkhul minhu ahadun. Setelah itu nggak ada lagi yang masuk. Jadi memang pintu ini khusus untuk orang-orang puasa. Oleh karena itu, kalau kita kepingin masuk surga, kita pesen aja udah, aku pesen tiket untuk masuk lewat pintu itu. Caranya adalah puasa. Tapi tentu kita usahakan puasa kita dengan kualitas yang sebaik-baiknya. Saya mau cerita sedikit yang berkaitan dengan Ar-Rayyan. Ar-Rayyan itu kan segar setelah minum. Saya cerita sedikit, barangkali Bapak Ibu belum pernah mendengar, tapi juga mungkin 1-2 sudah pernah mendengar. Ada seorang ibu namanya Ummu Aiman. Dia adalah dulunya adalah budaknya ibunya Nabi Muhammad SAW, Ibu Aminah. Namanya Ummu Aiman. Ummu Aiman ini menemani Ibu Aminah mulai sebelum ada Rasulullah sampai Rasulullah itu dewasa sampai jadi Nabi. Termasuk penemanan itu, suatu saat Ummu Aiman menemani Ibu Aminah pergi ke luar kota Mekah untuk kepentingan ibunya, ya, kebutuhan Ibu Aminah. Terus sampai di jalan, Ibu Aminah ketemu dengan orang yang biasa membaca kitab Taurat dan Injil. Lalu diberitahu, anakmu ini, waktu itu anaknya masih umur 6 tahun, anakmu ini besok bakal jadi nabi nih. Jangan kamu ajak pergi kemana-mana, nanti dia bisa dibunuh. Terus karena ketakutan, lalu Ibu Aminah pulang. Pulang sampai di perjalanan, Ibu Aminah wafat. Ibu Aminah wafat, yang ngurusi Ummu Aiman ini. Dia pura-pura, bukan pura-pura, dia berusaha tabah, tidak menangis supaya anak kecil ini tidak menjadi putus asa. Jadi dia menghibur. Nah, zaman itu kan kalau meninggal di jalan ya langsung dikubur di jalan karena itu padang pasir. Mau dibawa dengan siapa? Ya langsung dikubur di situ. Terus Ummu Aiman pulang ke Mekah ngurusi Nabi Muhammad, lalu waktu itu tinggal di rumah kakeknya Abdul Muthalib. Terus sampai Rasulullah menikah dengan Ibu Khadijah, Ummu Aiman tetap ikut kepada Rasulullah. Nah, suatu saat ketika Rasulullah itu hijrah, Ummu Aiman ini tertinggal karena memang ibu-ibu wanita itu tidak diwajibkan hijrah. Tapi Ummu Aiman ini kepengin ikut hijrah, tapi dia nggak punya teman, dia sendirian. Sampai di pertengahan jalan, dia kehabisan bekal. Dia nggak punya makanan, nggak punya minuman, terutama minuman. Lalu di padang pasir yang panas seperti itu, dia mohon kepada Allah, ya Allah, saya kehausan, mohon diberi minum. Lalu tiba-tiba ada timba atau timba itu diulurkan dari atas, dari langit pakai tali, turun ke bawah sampai bisa diraih oleh Ummu Aiman. Setelah diraih, kemudian dia minum dari situ. Setelah minum segar, timba itu ditarik lagi ke atas. Terus dia melanjutkan perjalanan ke Madinah, hijrah. Dia cerita, sejak saat itu dia tidak pernah haus lagi. Wah, nikmat sekali. Jadi dia sejak saat itu setiap puasa, dia puasa Ramadan nggak pernah merasakan haus. Nah, itu di dunia saja itu sudah bisa dirasakan kualitas air, dan insya Allah itu air yang para ulama mengatakan itu air dari surga karena karakternya semacam itu. Jadi air dari surga itu membuat segar yang tidak haus lagi bagi orang yang meminumnya. Jadi ini tadi adalah bahwa
ada 4 kesempatan yang ditawarkan oleh Allah pada bulan Ramadan. Ya. Ada pertama ampunan dari dosa, yang kedua perlindungan dari neraka, yang ketiga pahala yang berlipat, dan yang keempat masuk surga lewat pintu khusus. Oleh karena itu sangat sayang kalau kita hidup pada saat bulan Ramadan tapi tidak